Wow, MPL Arena. Meriah sekali, gemuruh sekali kedua pendukung dari tim yang bertanding pada match kita yang kedua. So, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke dalam Land of Dawn. Oke, ini dia. Dimana dengan adanya komposisi Angel lah ini yang bakal membuat tim fightnya harusnya lebih sustain untuk Onyx Esports ya. Dan EVOS Legend kita masih melihat Akai yang akan dimainkan oleh seorang Sutsujin. Ya, dan juga Nas Didi juga sangat banget ya. Ini dreamsnya sih. Iya. Yang menurut aku harus mainin rotasi. Setuju, tapi Kayak- Taruh di belakang sana. Kesel sih nggak bisa pulang. Nggak bisa Kalau pulang pulang kena ya. Bener. Dan aku suka banget ya sebenarnya dengan potensi Digi bersama dengan Marksman apapun itu bakal ngerusuh banget dan bakal nyulitin lawannya. Tapi kali ini cewek dengan Keyboy sudah berada di depan sana untuk mencicil ke arah Clover dan juga Dreams. Alarm bomnya terkena ke arah Keyboy, semua dimakan oleh Keyboy sehingga cewek bisa untuk terus beraksi mendapatkan gerobak-gerobak. Iya, sementara di area atas mungkin dengan adanya Digi ya, ini akan sedikit terpressure sih ceweknya sebenarnya. Mau nggak mau dengan adanya lini yang di babysit sama seorang Dreams, ini Clover harusnya masih bisa dapetin sedikit poke damage nyicil ke arah seorang ceweknya. Iya, apalagi kan range dia juga lumayan jauh ya dengan Iya. clean-nya itu sendiri. Dan ya kekuatan dari Digi yang di sini ya, dia cukup annoying, dia mengganggu, alarm bomnya bisa di stack sama dengan 5 juga. Semakin lama semakin sakit dari sisi pemberian damage-nya. Tapi kita tahu Dreams juga ini adalah user hero yang bisa memberikan momentum. Tapi Digi bukan hero yang bisa kasih momentum, tapi anti momentum. Lebih ngecover ya Iya. dari momentum yang dibuat nanti oleh Onyx Esports. Di bagian atas itu Chen udah dikeluarkan, Pendragon dalam ancaman bisa mundur, untungnya dengan selamat mundur dia pulang untuk membersihkan luka-luka yang ada. Luka-luka yang ada yang nembus tadi ya ke arah seorang Pendragon di sini. Tapi Turtle yang sudah respawn di 2 menit kita yang pertama ini biasanya kalau berkaca dari game pertama mereka nggak akan teamfight yang terlalu agresif dari kedua belah tim. Mereka bakal coba untuk ngerusuhnya ini mungkin di objektif Turtle-nya. Tapi Sutsujin kali ini hati-hati yang dihadapi adalah Kairi yang dimana ini retributionnya cukup on point dari seorang Kairi dan bahkan Sutsujin tidak akan membiarkan hal itu terjadi dan langsung diamankan heavy spin connect oleh seorang Kairi. Kairinya masih bisa ditumbangkan tentunya setelah dia penculikan dari seorang Pendragon ditarik lagi dari seorang Kairi. First blood untuk EVOS Legend. Di menit yang kedua dapat Turtle, dapat first blood untung. Dan bahkan Sutsujin coba kembali merusuh bahkan ke arah purple buff milik Kairi. Dapat pula. Ini perbedaan level udah cukup signifikan. Dari XP-nya udah kelihatan banget. Menuju ke arah level 6 untuk Sutsujin. Dan untuk dari Kairi sendiri baru mau menuju ke level 5. Iya ya, dan kali ini Dreams masih cukup mengganggu ya. Dengan alarm mode-nya kali ini yang cukup mengesalkan karena tentunya pemain-pemain dari Onyx ini bakal sedikit tertahan. Ya. Dengan adanya dari seorang Dreams dan terkena damage juga. Jadi gimana caranya? Ini mungkin apalagi posisinya dari Keyboy yang menggunakan Angela kan dia nggak terlalu tebel-tebel banget ya. Betul. Oke, dan Avaris dipakai oleh Dreams ini bakal ngasih ekstra 10 gold. Setiap 4 detik ada yang ngasih damage. Dan movement speed juga rata-rata lah kalau kita lihat. Dan Akai, Demon Slayer sekarang berhadapan dengan mungkin junglernya di sini Kairi dengan Mystery Shop. Masih dengan yang sama Iya, ya. jadi dari sisi retribution lebih cepat Harusnya untuk iya. Sutsujin. Bagus sekali. Dan Tas Didi sudah mengeluarkan best piece yang udah di copy. Dan cewek dalam ancaman sampai Sutsujin dan itu dia free spin dia. Dikeroyok kenapa dan cewek pun hilang. Hardcore dari Keyboy gak bisa menyelamatkan nyawanya cewek. Dan gold chip jadi target operasi bagi anak-anak EVOS Legend kali ini. Ini free banget untuk seorang Clover-nya yang di mana Sutsujin berhasil untuk mendapatkan momentumnya ngejepitnya itu ke arah seorang cewek. Yang sebenarnya cewek ini bakalan ditarget terus-terusan tentunya. Dan bahkan Clover di 4 menit pertama berhasil untuk mendapatkan turretnya yang pertama untuk EVOS Legend. Wah, meriah sekali langsung anak-anak dari EVOS di belakang sana. EVOS Legend. Yang ini turtle yang kedua sudah mulai muncul. EVOS Legend mencoba untuk mendapatkan turtle tersebut. Cuman Boots sudah siap sedia di sana memberikan informasi. Ada alarm botnya di sana. Coba untuk dimakan semua oleh Boots. Tapi lihat, knockout strike, Sutsujin dalam ancaman. Dan bahkan tanpa adanya gangguan sepertinya turtle yang kedua harus diambil oleh EVOS Legend. Iya, tapi Onyx Esports mereka harus dapetin trade-nya sih. Kalau nggak ini akan jadi sedikit kerugian karena cewek yang udah tumbang pertama dan bahkan Clover yang masih bisa menahan di area bawahnya. Ini yang nggak membuat
chance untuk Onyx Esports dapetin semua gold turretnya. Ya, tapi aku ngerasa kalau memang dari Onyx di early-nya seperti ini tertekan, hati-hati di arah late game. Iya, karena mereka punya Drian. Mereka punya cewek juga. Iya, itu yang bakal jadi teori ancaman ya untuk EVOS Legend. Mau nggak mau EVOS Legend harus memenangkan game ini dengan sangat cepat, apalagi dari itemnya, Om. Ya, dari cewek sendiri sudah punya Corrosion Sight. Still Like Plate juga ada. Dari Clover ada BOD di sana. Jelas ini damage jauh lebih besar kepada user yang sudah menggunakan BOD. Iya, tapi kali ini lihat Sutujin mulai masuk juga. Dan cewek lagi-lagi kan terdorong begitu saja, tapi Hardguard masih bisa dikeluarkan oleh seorang Keyboy. Dan kali ini dari ceweknya sempat untuk hampir aja mengeluarkan satu buah Crossbow, tapi ternyata dari seorang Tas terculik begitu saja oleh seorang Boots. Masih ada Soros Ice dari seorang Pendragon, namun tidak bisa mengincar karena seorang Boots kali ini. Bootsnya masih punya shield, masih bisa untuk menahan. Pendragon menahan terlebih dahulu Sutujin. Mulai datang tapi Boots, Ferrari Ugoi masih bisa untuk menahan, tapi Demonic Force sudah mulai dipop-up oleh seorang Pendragon. Boots sepertinya akan dipanis dan hilang begitu saja di area atasnya. Boots tadi menahan dash-nya, nggak mau dikeluarin, nggak mau sampai memancing Demonic Force. Sampai akhirnya Boots memilih, oke lah nggak ada jalan lain, gue harus coba untuk ngelawan. Tapi ternyata di sana sudah ada Susujin juga yang siap membantu ke arah Pendragon. Dan akhirnya Pendragon bisa mendapatkan assist yang maksimal. Kali ini dari EVOS Legend, mereka early-nya memang mendominasi. Bahkan di bagian tengah kali ini yang bakal coba untuk diamankan oleh anak-anak EVOS. Iya betul banget, tapi Dreams lagi-lagi ya, ini menurut aku dengan keberadaan dari seorang Digi juga sih kok yang bisa menahan lini dari Onyx Esports sendiri. Mereka jadi gampang untuk terkena damage dari alarm bot, gak bisa untuk asal masuk ke area boostnya. Jadi ditahan habis-habisan sama seorang Digi dan Clover bener-bener dapetin posisi yang nyaman banget. Ya, Clover ini bebas selama ada Dreams yang dekat dengan dia. Iya. Dan aku belum lihat IMU yang maksimal ya terhadap Onyx Esports. Dan kali ini di bagian atas terbuka lebar. Boots dan juga Kaila pilihan Davis dan Susujin. Keyboy dalam ancaman. Keyboy pun menghilang di peredaran lane of down setelah dikeroyok 3 member oleh EVOS Legend kali ini. Iya, dengan 2 turret yang diamankan oleh seorang Clover, mereka nggak perlu terlalu paksain team fight-nya di sini karena lagi-lagi inisiasi yang dibuka sama Susujin ini selalu bisa buahin hasil. Iya, setuju banget. Momentum yang dibuat oleh Susujin juga maksimal. Dan juga backup yang dilakukan damage oleh anak-anak EVOS juga berimpact yang cukup besar. Kali ini Tas udah mengcopy dengan adanya Bad Fist. Tapi belum ada damage lagi ke arah depan sana. EVOS Legend coba untuk menggempur di bagian tengahnya. Tapi di bagian atas menjadi target operasi rotasi sudah mulai dilakukan. Kairi masih mencoba untuk mencari level. Masih mencoba mencari uang. Supaya dia bisa memberikan damage yang lebih maksimal. Dan bahkan kali ini Clovernya udah punya 1 buah Endless Battle. True damage yang akan masuk ke arah pemain-pemain dari Onyx Esports ini bakal lebih sakit lagi dari seorang Clover. Tapi Susujin sudah terlihat di area mid-nya. Terkena chain sedikit namun ternyata Tas lagi-lagi dia nge-copy-nya ke arah seorang Drian aja. Karena dia butuh yang namanya mungkin satu eksekusi area of effect ya. Meskipun damage-nya tidak akan sebesar dari Drian ya. Hampir saja. Untung Boots masih memiliki flicker sehingga masih selamatlah nyawanya dari sergapan yang dibuat oleh EVOS. Tapi lihat Susujin maju ke arah depan, MVP dikeluarkan. Ada Clover yang memberikan CMS tambahan. Boots gak bisa kabur kemana-mana, tapi perangnya terpisah. Demonic Force crossbow dari cewek. Belum ada damage yang begitu cukup ke arah Pendragon. Bahkan cewek terus memancing Demonic Force untuk keluar. Masih dapat digocek-gocek dan akhirnya Pendragon di outplay. Membuat Onyx Esports mendapatkan 1 poinnya. Teroutplay dari seorang Pendragon yang dimana dia udah fokus banget untuk kembangin ceweknya. Tapi inget dia loncat di area turrets. Dan itu masih ada Kairi yang memiliki chain. Jadi sisinya masih bisa dimasuk dari seorang Pendragon. Gak akan bisa dengan mudah numpangin cewek apalagi di posisi turret di area midnya. Ya, dan itu benar-benar strategi yang luar biasa ya. Komunikasi yang bagus banget menurut aku. Itu jadi pertukaran 1 untuk 1 aja sih. Karena bootsnya juga tumbang di area atas. Dan ini adalah momentum yang harus didapatkan oleh EVOS Legend. Mereka lebih unggul kali ini. Tapi apakah Lordnya masih bisa diamankan? Susujin berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Dan bahkan Kairi bakal coba diincar begitu saja. Demonic Force dari seorang Pendragon kali ini. Cewek masih punya crossbow of tank. Namun ternyata hanya ke arah seorang Susujin. Dan juga Pendragon dan Boots bakal berfokus terlebih dahulu untuk mendapatkan turret di area midnya. Mau nggak mau dari Boots harus melakukan split push seperti itu. Seenggaknya menjaga asa untuk Onyx Esports. Tapi kali ini EVOS Legend ditambah dengan 1 membernya yaitu Lord yang sudah berjalan di bagian bawah akan memberikan efek
yang mengerikan terhadap Onyx Esports. Walaupun dari Onyx masih ada satu inner turret di bagian tengah, tapi di bagian bawah base turret yang tersisa harus benar-benar difokuskan. Iya, tapi kali ini lihat 5 pemain bahkan sudah mulai bergerak ke area midnya. Tinggal menunggu Sutsujin sepertinya yang akan loncat. Atau justru dari Onyx Esports mereka nggak mau terlalu lengah. Mereka mau coba untuk fokusin, menumbangkan Lord terlebih dahulu di area bawahnya. Sementara ini memang masih Lord pertama ya. Lord yang masih di waktu menit yang ke-10. Tapi setidaknya EVOS Legends mereka udah ngezoning player-player dari Onyx Esports dan menambah lagi nih 5 turret dipegang oleh EVOS Legends, 4.800 perbandingan net worth-nya. Ini Onyx Esports sama seperti EVOS Legends di game pertama sih. Benar, tapi sekarang konsepnya dari Onyx Esports adalah mereka masih punya Drian. Iya. Masih ada Sanguine Claw Bad Impact yang bisa kembalikan keadaan semisal EVOS Legends terlalu overextend. Yoi, dan Clover kali ini udah mulai coba untuk cicil-cicil ke arah depan sana. Tas kali ini dengan adanya satu recovery dari satu crossbow of tank. Belum bisa mendapatkan ke siapa-siapa, tapi yang jadi masalah adalah satu base turret sudah bisa diamankan oleh EVOS Legends. Iya, ini menurut aku memang sebenarnya dari Onyx Esports ketika mereka mau coba untuk eksekusi ya. Ini kuncinya di mana Dreams masih punya time journey juga. Ya. Dan aku merasa kayak time journey-nya nggak terlalu sering di pop up juga sih. Karena lagi-lagi ya eksekusinya dari Sutsujin tanpa dengan adanya Purify dari Onyx Esports ini bisa banget keculik. Ya setuju sih aku. Ya apalagi memang disimpan kan buat time journey-nya ini lebih ke arah untuk melihat posisi cewek ini ada di mana. Jadi crossbow of tank-nya nggak terlalu cepat untuk bisa dikeluarkan oleh cewek. Betul. Dan kita bakal ngeliat dari itemnya sendiri Om. Yes, dari itemnya full cooldown time reduction buat Dreams. Dimana kita melihat Enchanted Talisman ada NOD juga ada Magic Shoes ada di sana dan baru dia akan nge-build up ke arah dari item tank. Sedangkan untuk dari Kairi udah full damage juga sama seperti game sebelumnya Concentrated Energy adalah next item yang bakal dia tuju. Sedangkan full defense item untuk Sutsujin. Jadi sangat-sangat teknis sekali. Dan Onyx Esports mereka masih butuh waktu di sini. Mereka butuh waktu untuk menjadikan item sebelum mereka harus melakukan teamfight juga. Bahkan dari Pendragon juga item defense cukup banyak kayak di Oracle, ada Dominant Ice. Dan hanya ada Clock of Destiny yang menjadi item magic aja. Jadi dia bakal sangat-sangat TP untuk maju ke arah depan juga dan menjadi ancaman besar untuk Onyx Esports. Sedangkan dari cewek tadi aku lihat berkorelasi sama DHS. Pantas damage-nya belum terlalu maksimal terhadap teman-teman EVOS Legends. Iya, tapi ini EVOS Legends kuncinya cuma satu sih. Mereka harus main disiplin. Jangan terlalu overextend, jangan terlalu offside juga. Jangan sampai ada yang kecil, apalagi tipikal-tipikal seperti Clover ya, yang menjadi damage utama juga. Dan berhasil untuk mendapatkan Lordnya tanpa bisa dikontes oleh Onyx Esports. Kali ini EVOS Legends mereka benar-benar mendominasi di game yang kedua sampai menit yang ke-13. 6.000 net worth perbedaan dan damage deal memang meskipun masih dipegang sama Drian. Tapi lihat ini tidak berbeda jauh dengan Dreams, dengan Tas, dengan Clover. Benar. Yang gue lebih serem ini ke arah dari Clovernya ya. Karena dia beda 3 level gap loh sama cewek. Sama-sama gold laner. Tapi di sisi levelnya udah maksimum ya damage-nya pasti bakal lebih maksimum. Iya pasti. pasti. Untuk way to victory-nya Onyx sekarang ya, ini jawabannya adalah waktu. Waktu benar. Mereka sedang berpacu, oke kita harus bertahan seberapa lama ini. Karena ya pasti masuk semuanya dari EVOS Legends. Mereka bakal berusaha untuk bisa nabrak dari posisi item lagi unggul juga untuk EVOS Legends. Iya. Tapi Pendragon juga jadi PR sih menurut aku. Ya jadi jangan sampai salah dive in ya. Betul. Tapi kalau misal dia dive in ke target yang tepat seperti mungkin Keyboy yang hilang. Atau mungkin dari seorang Driannya juga. Paling ini high ground yang harus dilakukan sama Onyx Esports. Karena posisinya ini Lordnya udah mulai masuk ke area bawah dan mereka nggak punya inhibitor lagi. Benar, Lordnya kali ini masuk dengan super minion. Teman-teman dari EVOS Legends langsung coba untuk maju ke arah depan sana. Di bagian atas masih coba ada clear oleh Keyboy. Tapi Lordnya sudah mulai memaksakan kehendak untuk maju ke base turret. Gak mau disia-siakan. Tapi Onyx masih bisa berjaya untuk bisa mempertahankan base terakhirnya. Betul. Minion masih mencoba untuk masuk ke area base. Tapi kali ini hampir aja, tapi dia masih bisa mundur dengan swordnya kali ini. Dan bahkan Dreams awas terpick off. Drian masih punya Sanguine Claw dan Clover. Ini jangan sampai keculik sendirian. Kairi mencoba untuk menangkap dengan chainnya. Tapi dengan Sutsujin mulai masuk begitu saja. Kairi akan tumpang di tangan seorang Clover. Dan bahkan cewek mencoba untuk menahan, mencoba untuk memecahkan finish point-nya. Masih ada hard gun. Tapi ternyata Dutch-nya akan tumpang di tangan seorang Clover. Dua pemain mencoba untuk menahan, tapi EVOS Legends mereka akan berfokus terhadap base-nya. Cewek mencoba untuk menahan, tapi tidak bisa. Triple kill diamankan dan EVOS Legends berhasil untuk memenangkan game kedua. Memaksakan lagi bermain di game yang ketiga EVOS Legends. Yes. Best of 3